Kehadiran anak tentu sangat dinanti oleh pasangan yang baru menikah. Ada pasangan yang langsung diberikan keturunan, namun sebagian pasangan justru tak kunjung mendapatkan keturunan meski sudah menunggu bertahun-tahun. Bukan hanya masalah kesuburan saja, tapi bisa jadi disebabkan oleh masalah kesehatan lain. Lantas apa ya penyebabnya? Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Ivander, spesialis kandungan. Halo Dr. Ivander. Halo, selamat pagi Dr. Nisa. Dokter, ini kan banyak sekali sekarang ini orang yang menikah. Nah, ada beberapa yang langsung diberikan keturunan, namun ada juga beberapa yang mendambakan keturunan namun tidak juga mendapatkannya. Kira-kira dokter, apa yang menyebabkan orang sulit untuk mendapatkan keturunan saat ini? Jadi ini pertanyaan yang sangat mendalam ya, karena kita seringkali berharap mendapatkan solusi dengan tahu apa penyebabnya susah hamil begitu. Tapi sebetulnya penyebab susah hamil itu ada banyak faktor, jadi bisa dipengaruhi oleh faktor dari suami, bisa juga oleh faktor dari istri. Dan kedua faktor ini bisa saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, kalau pada perempuan, faktor yang paling sering itu adalah dari saluran telur, dari organ tubuhnya itu sendiri. Sedangkan pada suami, jelas cuma satu masalahnya, yaitu pada spermanya. Apa sih ciri-cirinya seseorang itu sulit hamil? Jadi penyebab sulit hamil seringkali tidak bisa diidentifikasi hanya dengan melihat penampilan fisik seseorang. Kita juga sering menilai seseorang berdasarkan cara berjalannya, berdasarkan indeks massa tubuh atau gemuk atau tidaknya, dan dari situ kadang-kadang kita bisa langsung memvonis, oh susah hamil. Padahal belum tentu begitu. Memang ada bentuk fisik tertentu yang bisa mencerminkan susah hamil. Contohnya adalah obesitas. Obesitas memang, tetapi tidak semua orang obesitas itu akan sulit untuk hamil. Sedangkan juga kita seringkali menilai bentuk fisik yang lain. Misalnya adalah pada saat ejakulasi kita menilai bagaimana bentuk spermanya, kekentalannya. Padahal bukan itu cara untuk menilai kualitas dari spermanya. Oleh karena itu pemeriksaan kesuburan memang memerlukan pemeriksaan yang sangat mendetail, pemeriksaan medis yang lengkap, dan juga pemeriksaan laboratorium begitu. Ini fenomena yang mungkin sering terjadi di masyarakat. Ketika seorang atau sepasang pasutri tidak kunjung mendapatkan keturunan, biasanya pihak wanita kerap disalahkan. Nah, benarkah seperti itu, Dok? Dan apa kira-kira penyebabnya dan yang harus dilakukan itu seperti apa? Bahwa memang betul dalam suasana yang patrilineal, kita seringkali melihat perempuan disalahkan akibat susah hamil-hamil begitu. Nah, namun sebetulnya kita lihat penyebab susah hamil itu bisa datang dari laki-laki maupun perempuan. Banyak sekali kasus di mana program hamilnya tidak berjalan seimbang, di mana hanya perempuan saja yang diperiksa. Kita lupa bahwa untuk menghasilkan kehamilan kita membutuhkan laki-laki. Dan itulah pentingnya sperma harus diperiksa, meskipun kita melihat bahwa banyak yang merasa spermanya tidak bermasalah. Contohnya adalah ejakulasinya banyak, cukup kental, ereksinya tidak ada masalah. Maka merasa bahwa prianya tidak ada masalah, padahal belum tentu. Jadi tetap pemeriksaan kesuburan harus selalu melibatkan dua pihak. Bahkan kadang-kadang saya selalu bilang ke pasien saya, program hamilnya tidak bisa mulai kalau bapaknya belum diperiksa begitu. Jadi kedua pihak memang harus diperiksa. Ketika nih ada pasangan yang dua-duanya sama-sama sehat, sama-sama subur, namun ternyata tidak juga kerap mendapatkan keturunan atau sulit hamil. Nah, itu bagaimana ya, Dok? Ini juga sering terjadi di mana setelah semuanya diperiksa, akhirnya pasiennya bilang, "Dok, kita semua bagus-bagus saja, kok masih belum bisa hamil ya?" Merasa bahwa kalau semuanya baik-baik itu tidak bisa hamil. Nah, memang betul. Ada yang namanya adalah kesulitan hamil yang tidak kita ketahui penyebabnya apa. Dan itu meliputi sekitar 10% dari penyebab sulit hamil. Dan untuk fertilitas yang tidak kita ketahui penyebabnya apa, sebetulnya penanganannya menjadi mengkerucut pada bayi tabung. Karena kita tidak lagi memiliki opsi untuk memperbaiki sperma karena sudah bagus, atau memperbaiki perempuannya karena semuanya juga sudah bagus. Karena semuanya sudah bagus, maka opsinya seringkali mengkerucut menjadi bayi tabung atau IVF gitu. Nah, biasanya nih ketika seseorang menikah, tidak semuanya mau langsung memiliki keturunan. Jika seseorang menunda untuk memiliki keturunan, kira-kira ada efeknya atau tidak? Jadi kita harus tahu bahwa semua manusia diciptakan memiliki masa subur, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi kalau sudah kita melewati masa subur itu, maka kita anggap sebagai sudah mulai kadaluarsa nih. Apa yang kadaluarsa sebetulnya? Kalau pada perempuan, kadaluarsa itu sel-sel telurnya menjadi kadaluarsa. Kalau pada laki-laki, kualitas spermanya mulai menurun begitu. Nah, kemudian kita bicara kadaluarsa, itu juga bukan bicara mengenai jumlah saja, tetapi kita bicara mengenai kualitas.
Jadi meskipun jumlahnya masih banyak, belum tentu kualitasnya bagus. Meskipun masih melimpah, belum tentu hasilnya optimal. Nah, kemudian kita juga bicara bukan cuma mengenai telur dan sperma yang bisa habis atau bisa berkurang, kita juga bicara mengenai fungsi. Seperti kendaraan, kalau kendaraan makin lama dipakai, makin tua usianya, maka fungsinya akan semakin menurun. Demikian juga organ-organ kesuburan kita. Itu semua akan mengalami penurunan. Belum lagi pada saat menghadapi persalinan nanti. Nah, oleh karena itu, makanya memang betul bahwa kalau sudah menikah, sebaiknya jangan menunda. Tetapi memang di era yang modern seperti ini, ya kita melihat bahwa seorang perempuan cenderung lebih lama menunda pernikahan, menunda kehamilannya juga untuk mempersiapkan karirnya. Dan inilah yang membuat sebetulnya makin kesini masalah fertilitas makin banyak, masalah kesuburan makin banyak begitu. Tadi dokter sempat menyinggung soal usia. Kira-kira berapa usia yang subur, dikatakan subur, dan berapa usia yang dikatakan bahwa organ-organnya mungkin sudah tidak sebaik usia subur tadi? Sebetulnya kita menggunakan cut off itu adalah usia 35 tahun. Di bawah usia 35 tahun kita bilang masih memasuki usia reproduksi yang cukup baik. Tetapi di atas 35 tahun kita akan melihat begitu banyak komplikasi yang mungkin terjadi. Baik kesulitan untuk hamilnya, baik komplikasi dalam kehamilannya, kemudian komplikasi dalam persalinannya juga. Dan tentunya kita mengharapkan sebetulnya semua kehamilan terjadi pada usia reproduksi, jangan pada usia yang sudah lebih advance lagi, karena itu akan meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya komplikasi. Kalau misalnya setelah menikah nih dok, dan sudah matang secara psikologis dan menginginkan untuk memiliki keturunan, kira-kira tahun keberapa nih kita harus sudah aware, oh kayaknya belum hamil-hamil nih, harus segera memeriksakan diri ke dokter, itu tahun keberapa dok? Yes, jadi sebetulnya kalau kita pakai patokan definisi kapan disebut susah hamil, sebetulnya kalau disebut susah hamil patokannya adalah 1 tahun bila pernikahan dilangsungkan sebelum usia 35 tahun atau 6 bulan bila pernikahan sudah dilaksanakan di atas umur 35 tahun. Nah, jadi kalau sudah 1 tahun hubungan suami istri teratur, nggak LDR-an, nggak jauh-jauhan gitu, ternyata masih belum dapat juga, nah itu cepat-cepat cari dokter, mungkin ada masalah. Nah, atau mungkin saja baru 3 bulan nikah nih, tapi ternyata merasakan ada kesulitan, ada permasalahan. Misalnya kalau haid sakit terus luar biasa begitu loh. Atau mungkin lakinya mengalami kesulitan begitu. Nah, segera cari pertolongan sebelum masalah jadi makin berlarut-larut. Bagaimana sih dok ketika kita berpikir, oh saya ingin menikah gitu, dan melaksanakan tes pranikah. Nah kira-kira dalam tes itu apa saja yang dilakukan dan pemeriksaan apa saja yang dilakukan? Jadi kalau kita bilang premarital check up atau check up pra kehamilan, itu kita bukan cuma bicara mengenai tes, tetapi kita juga bicara mengenai pemeriksaan yang lainnya, yaitu dengan pemeriksaan USG, kemudian pemeriksaan kesuburan juga begitu. Kemudian pramarital check up juga bicara bukan cuma mengenai pemeriksaan oleh dokter, tetapi bagaimana kita mempersiapkan tubuh seorang ibu dan juga mempersiapkan bapak sebagai calon ayah begitu, untuk bisa seorang ayah memandu ibunya, seorang ayah merawat istrinya selama kehamilan, dan bagaimana seorang ayah bersikap memang sebagai seorang ayah yang memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya, sedangkan ibunya mempersiapkan badannya supaya bisa membawa si anak, si bayinya nanti di dalam rahim untuk dapat gizi yang optimal, sehat untuk masa depannya juga kelak nanti begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara persiapan pranikah itu sangat panjang, sangat banyak, tetapi untuk pemeriksaan laboratorium yang dasar sekali, memang kita harus memeriksakan jangan sampai ibunya mengalami anemia, jangan sampai ibunya hamil dalam kondisi kurang darah, jangan sampai ibunya juga hamil dalam kondisi memiliki infeksi. Dan itulah yang akan kita lakukan, pemeriksaan-pemeriksaan darah yang kita lakukan pada saat melakukan pemeriksaan pramarital begitu. Ketika sebelum menikah kita melakukan pemeriksaan pranikah, apakah di situ bisa dilihat bahwa kita itu subur atau tidak? Ya tentunya, kalau kita bicara kesuburan, kita bisa bicara kesuburan secara anatomi atau bentuk-bentuk organ yang kita temukan. Misalnya nih, pada waktu saya pegang perut ibunya, ada benjolan. Nah, itu mungkin benjolannya bisa jadi masalah kesuburan di situ. Tetapi kalau kita bicara fungsi kesuburan atau fungsi organ tubuh, itu kita mesti tes, kita mesti periksa. Artinya fungsi organ tubuh itu tidak bisa cuma dinilai berdasarkan pegang-pegang, itu mesti dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan khusus begitu loh. Jadi kita harus uji apakah dia memang memiliki masalah kesuburan atau enggak begitu. Terima kasih Dr. Evander. Itulah dia tadi bincang sehat saya bersama dengan Dr. Evander. Saya Dr. Tengku Anissa bersama dengan Dr. Evander, spesialis kandungan untuk Hidup Sehat Plus.